Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. I hope all of you in health, so we can meet or we can do our activity in the daring school or online school. Okay, before we learning or study about this language or this material, before that we start with reciting basmalah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you very much for all students. Terima kasih atas semuanya. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Saya harapkan semuanya sehat-sehat saja, dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, tetapi kita bisa, alhamdulillah, kita masih bisa mengikuti materi pembelajaran KBM online MTS Mampu Solihin kelas 8. Meneruskan materi yang kemarin, ya kan? Sebelum kita teruskan materi yang kemarin, kita sedikit mereview tentang expressions. Jadi yesterday we talking about expressions. There are 4 expressions in this material. The first expression is expression of asking for attention, and second expression of checking for understanding. And the third expression is giving compliment, and the fourth expressions of asking for and giving opinion. Okay, for the first, ya kan, we review about our materials. The first is expression of asking attention. Jadi untuk materi yang pertama kemarin kita membahas tentang ekspresi tentang meminta untuk perhatian. Maksudnya gimana? Nah, di situ kemarin sudah saya jelaskan, yaitu ekspresi minta perhatian adalah ekspresi yang digunakan untuk meminta perhatian. Atau di sini disebutkan is a way or expression used to get other people attention to what we want to, ya kan? To what we want to. Intinya to what we want to. Jadi ketika kita meminta perhatikan, yaitu ekspresi kita meminta kepada orang lain untuk memperhatikan apa yang kita inginkan. Contoh seumpamanya saya menyuruh TB, ya kan? Menyuruh TB berhenti gembotannya, perhatikan materi saya, materi bahasa Inggrisnya. Nah, itu berarti saya meminta atau mengharap untuk memperhatikan materi yang saya sampaikan kepada siapa? Kepada orang lain. Di situ makanya itu other people, orang lain, yaitu orang lain itu siapa? TB. Jadi TB tak suruh untuk memperhatikan materi yang saya sampaikan. Makanya di sini disebut asking for attention, untuk perhatian. Jadi untuk memperhatikan materi yang sedang berlangsung itu. Jadi sedikit review tentang yang expression of asking for attention. Jadi apa? Expression of asking for attention. Jadi ekspresi, ya kan, yang digunakan untuk mendapatkan orang lain, perhatian orang lain, ya kan, untuk apa yang kita inginkan, ya kan. Kita mungkin akan memperhatikan materi, berarti kita ayo TB diperhatikan materinya. Itu ekspresi of asking for attention. Ayo Faiz
Jangan males-males, kitabnya dibuka. Nah, itu berarti saya menginginkan agar orang lain memperhatikan apa yang saya omongkan, apa yang saya sampaikan. Itu yang disebut asking for attention. Di situ di halaman 4 ya kan, banyak contoh-contohnya. Di situ ya kan ada attention please, may I have your attention please, pay attention, excuse me, listen, look, watch, watch, lihatlah. Jadi sedikit beda tipis dengan kalimat perintah, lihatlah, perhatikanlah. Jadi sama dengan kalimat perintah, excuse me, permisi. Nah, jadi beda tipis, beda tipis dengan kalimat perintah. Listen, dengarkan. Nah, itu kan memakai ekspresi. Makanya di sini disebutkan ekspresinya mana? Nah, itu. Hei, ayo diperhatikan. Nah, itu kan jadi ada ekspresi, ada kata-kata yang untuk orang lain memperhatikan kita atau mendengarkan kita. Itu jadi ada ekspresinya. Contoh ekspresi marah. Hei, sini kamu. Atau ekspresi sedih, gimana sih saya kok pelajarannya nggak bisa-bisa. Nah, itu ekspresi sedih. Jadi ungkapan kata-kata dengan ekspresi. Makanya di sini digandengkan dengan expressions of asking for attention. Nah, sedikit mengulas atau mereview materi yang kemarin. Oke, yang kedua, the second expressions, yaitu expression of seeking for understanding. Maksudnya gimana? Nah, di situ dijelaskan. Oke, bisa dibaca sendiri kalimat yang setelah contoh-contoh yang ada di situ. Oke, coba saya bacakan. Di situ coba ditampilkan yang B. Nah, itu di situ ada expression of checking for understanding, memeriksa pemahaman. Maksudnya memeriksa pemahaman itu seperti apa? Nah, di situ dijelaskan. Nah, coba dilihat. Kalau enggak biar enggak lihat HP, lihat itunya. Nah, coba dilihat HP-nya saja. Enggak usah dilihat LKS-nya dulu. Dilihat HP-nya. Di layar itu sudah saya tampilkan expression of checking for understanding, untuk memberi pemahaman. Maksudnya apa? Di situ ada contoh. Recontext tell us about what had happened in series of event. In sequence, it use simple past tense. Do you know what I mean? I'm not sure. I get your point. What is simple past tense? I'll tell you about it. Simple past tense is tense used to talk about action in the past. Oh, no, I get it. Thanks for your explanation. Don't mention it. Nah, bisa dilihat kalimat-kalimat di situ kan ada kalimat yang menggunakan cetak tebal. I'm not sure. I get your point. Apa? I'm not sure. I get your point. Nah, jadi kalimat itu adalah menunjukkan ekspresi checking for understanding, memberi pemahaman. Jadi ketika saya menerangkan, terus kalian menjawab seperti itu, I'm not sure I get your point. Maksudnya apa? Faham nggak apa yang dijelaskan tadi? Di situ recontext tells us. Maksudnya teks recon. I'm not sure I get your point. Maksudnya belum paham, belum memahami. Makanya di sini I'm not sure get your point. Terus apa poinnya? What is the simple past tense? Maksudnya di situ menanyakan tentang apa? Faham tak akan dirimu tentang apa? Simple past tense. Apa itu simple past tense di kalimat itu? Makanya di sini disebutkan understanding itu kan memeriksa pemahaman, apakah orang yang kita ajak ngomong itu paham atau tidak. Nah, jadi di situ makanya disebutkan
checking, jadi memeriksa atau memeriksa pemahaman anak yang kita jelaskan itu paham apa tidak. Nah itu, makanya di situ disebutkan the bold sentence in the dialogue above in an expression of checking understanding. When having a conversation with someone, we always want to make sure that we understand what each other is saying. It is good conversational strategy to check from time to time if the person you are talking understands what you are saying. Itu maksud dari kalimat I'm not sure I get your point. Itu dijelaskan dalam apa yang saya bacakan tadi, atau bisa dilihat, ya kan, bisa dilihat di layar kalian, ya kan, yang saya tampilkan di layar kalian itu. Oke, jadi bisa dimengerti. Nah, contoh yang itu ya seperti yang saya ucapkan tadi, bisa dimengerti. Nah, itu kan menandakan apakah orang lain itu mengerti atau paham apa yang saya sampaikan itu. Maksudnya checking for understanding itu. Jadi istilahnya apa? Meyakinkan apakah kalian bisa atau kalian paham atau kalian dapat mengerjakannya. Nah, itu kan meyakinkan atau apa? Pemahaman, paham nggak apa yang saya omongkan. Nah, itu maksudnya expression of checking for understanding. I'm not sure I get your point. Tuh. Dah? Oke? Okay? Sudah? Oke, coba saya dulu. Coba diperhatikan di situ bacaannya, ya kan? Bacaan yang conversations. Read the following dialogue and pay attention to the bold text expression. Ya kan? Jadi perhatikan dialog berikut serta perhatikan apa yang bercetak tebal, ekspresi yang bercetak tebal. Ekspresi yang bercetak tebal yaitu kalimat yang bercetak tebal itu, ya kan? Bercetak tebal itu mengandung arti expression of checking for understanding. Jadi pemahaman tentang checking for understanding. Kalimat yang bercetak tebal. Oke, next. Jadi kita lanjutkan pada yang ketiga. Coba slide yang C. Oke, good. Point C is expression of giving compliment. Udah? Giving compliment. Oke, dilihat lagi, ya kan, di layarnya. Itu juga ada percakapan. There is a dialogue. Dialogue, percakapan. Nah, di situ juga ada pengertiannya tentang giving compliment, ya kan? Juga ada ekspresi-ekspresi yang biasa digunakan. What a nice dress. You look great. Excellent. Excellent. You did a great job. That's great. Fantastic. Fantastic. That's nice. That's nice. Nice work. Nice work. Good job. Good job. Good job. Oke, jadi tidak saya bacakan apa yang dimaksud dengan expression of giving compliment. Nah, ini nanti tugas buat kalian, ya kan? Tugas buat kalian agar mengerjakan tugas ini dan nanti bisa dikirim ke nomor yang ada di bawah ini. Bisa ditampilkan nomor yang saya nomor yang untuk mengirim tugasnya. Silakan ditampilkan nomor saya. Kan nomor saya bisa nanti bisa menghubungi nomor saya, ditampilkan di nomor saya, ya kan? Atau ditaruh di running text, itu nanti diisi nomor saya, ya kan? Biar nanti atau nanti terakhir itu kita saya tampilkan nomor saya, jadi nanti tugasnya untuk
hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 8 bulan September 2020. Nah, itu yaitu tugasnya mencari, yaitu di situ ada kan apa itu expression of giving compliment. Yang pertama, yang kedua yaitu translate into Indonesia. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang ada di expression of giving compliment, yaitu nomor 1. Nah, itu dilihat di di monitornya, di layarnya, yaitu nomor 1, 2, 3 sampai nomor 9. Ya, nomor 9 berarti pas 10 dengan mencari apa itu expression of giving compliment. Ya kan? Di situ sudah ada, tinggal menerjemahkan saja. Oke. Jadi tugasnya 10. Arti menerjemahkan nomor 1 sampai 9 dan mencari arti expression of giving compliment. Itu tugas kalian dan nanti bisa dikirim ke nomor saya. Nah, saya sebutkan, nanti bisa dilihat di deskripsi di bawah, ya kan? 08564 874 3352. Nah, itu bisa dikirim ke situ, ya kan? Baik siswa maupun siswi bisa mengirim semuanya. Tugas yang saya berikan yaitu mencari arti apa itu expression of giving compliment. Yang kedua yaitu menerjemahkan nomor 1, 2, 3 sampai nomor 9 yang ada di halaman 6. Nah kan? Number 1 until number 9 in the page 6. Sudah? Bisa dimengerti? Jadi tugas kalian adalah mencari arti apa itu ekspresi giving compliment dan menerjemahkan number 1 until number 9 in the page 6. Oke. Sudah? Jadi tidak saya jelaskan untuk poin C. Sudah? Oke. Oke, diperhatikan semuanya. Nah, jadi ya kan, mungkin ekspresi-ekspresi itu kalau tidak kita praktekkan, ya kan, istilahnya susah. Tapi kalau kita praktekkan, kita coba untuk ngomong sehari-hari dan kita praktekkan, insya Allah gampang, ya kan. Nah, yang penting kita tekun belajarnya walaupun kita kondisinya masih tetap di rumah. Dan insya Allah, ya kan, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu bertatap muka di kelas, ya kan. Soalnya apa, ya kan, kita juga pernah belajar kelas 1 kemarin, ya kan. Belajar itu alangkah baiknya itu bertatap muka langsung dengan gurunya. Tetapi bagaimana mungkin ketika ada pandemi seperti ini, ya kita berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha, saya berusaha untuk menyampaikan materi yang ada, yaitu materi bahasa Inggris. Kalian mencernanya, mempelajarinya. Semoga pembelajaran kita ini mendapatkan manfaat dan barokah. Amin. Bagi kita ataupun bagi orang lain. Oke, kita lanjutkan ke yang poin D. Coba yang poin D dilihat pada halaman 8. Sudah? Nah, itu sudah ada di monitor. Ya kan? Yang D, expression of asking for and giving opinion. Ekspresi meminta dan memberi opini. Opini itu apa? Nah, ini bahasa yang sudah disadur atau yang sudah alihkan dari Inggris di Indonesiakan, ya kan? Opini, opinions, dari bahasa Inggris opinions, opini. Apa? Opini atau pendapat. Nah, meminta dan memberi pendapat, opini, ya kan? Ekspresi. Contoh, ya kan, saya kasih contoh yang gampang saja, ya kan.
Menurut kalian, apakah penghapus ini, ya kan, persegi panjang atau persegi empat, ya kan? Penghapus ini persegi panjang atau persegi empat. Nah, di sini ada hubungannya dengan asking for and giving opinion. Saya meminta pendapat kalian, apakah, ya kan, penghapus ini persegi empat atau persegi panjang. Nah, itu berarti saya meminta apa? Opini atau pendapat kalian. And giving opinion. Nah, kemudian kalian memberi opini. Opini apa? Opini yang saya berikan. Satu contoh, ya kan, Afi memberi opini, Pak, kalau menurut saya penghapus yang sampean pegang itu persegi panjang, ya kan, saya nunjuknya gini, jadi persegi panjang. Terus si siapa lagi, Mamat, si Mamat bilang, nah, saya kan megangnya seperti ini, ya kan, saya megangnya seperti ini. Mamat ngelihatnya, oh tidak Pak, saya tidak setuju kalau apa Faiz tadi atau Hafi tadi ngomong penghapus yang sampai pegang itu persegi panjang. Menurut saya penghapus itu persegi empat. Kok bisa? Nah coba lihat, ya kan, posisi sampai pegang. Nah posisinya jadi persegi empat. Nah, kalau saya yang tanya kepada Faiz atau Hafiz tadi kan gini megangnya. Nah, berarti posisinya gimana penghapusnya? Persegi panjang. Jadi perdebatan antara itu, ya kan, apa, memberi opini, pendapat. Contoh yang gampang lagi. Menurut kalian, ya kan. Makanya di situ ada percakapan, dialog. What do you think of the new students, Sari? Apa menurutmu tentang murid baru? Apa pendapatmu tentang new student, Sari? Ya, maksudnya, I think she is kind and she seems pretty smart too. I think so, Sari. I heard from my friend that she always got good rank in her old school. Old school. Nah, coba sini saya preteli satu persatu artinya. Ya kan? Yang tadi yang Sari bilang, I think she is kind, baik hati. Ya kan? And she seems pretty. Oh, dia juga cantik, smart. Smart apa smart? Smart, bukan sabun cuci itu smart. Smart itu smart. And smart too. Jadi dia juga baik hati, cantik, juga smart, pinter, ya kan? I think so. Si Indah juga mengiyakan. Saya juga berpikir seperti itu, Sari. Saya dengar dari I hear from my friend. Saya dengar dari my friend, teman saya. That she always got good rank in the old school. Bahwasanya dia selalu dapat ranking yang bagus in her also di old school. Nah, kalau kita terjemahkan per kata, old school, old tua, school sekolahan, sekolahan tua. No, maksudnya di situ sekolahan tua itu sekolahan yang lama. Jadi saya mendengar dari teman saya bahwasannya dia selalu mendapatkan ranking yang bagus di sekolahnya yang lama. Nah, jadi si siswa baru itu dia juga cantik, pinter, dan dia juga selalu mendapatkan ranking yang bagus di sekolah yang lamanya. Makanya dia pinter, dianggap pinter. Oh, jadi ekspresi di situ yang bercetak tebal, makanya bold type expressions. What do you think of? I think she is kind. I think so. Itu adalah expression of asking for and giving
opinion, ya kan? Expression of asking for and giving opinion. Nah, itu coba dilihat yang ada di dalam yang ada di dalam kotak. Formal and informal expression. Nah, itu bisa dibaca, ya kan? Bisa dibaca sendiri. Formal expression are used in a situation where you are talking in a formal situation. Informal expressions are used in a situation where you are talking between friends or close friends. Ya kan? Di situ catatan bahwasanya formal dan informal expression. Jadi ekspresi formal dan ekspresi informal. Di situ dijelaskan bahwasanya ketika ekspresi formal itu digunakan pada suatu situasi atau keadaan di mana kalian berbicara in a formal situation, di situasi atau keadaan formal. Maksudnya formal seperti kita berpidato, ya kan? Ekspresinya menggunakan ekspresi yang formal. Nah, informal expression, ekspresi yang tidak formal itu digunakan ketika kita talking. Nah, biasanya kita sering ngomong talking, ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong, nah, ya kan? Ketika kita ngomong-ngomong, ngobrol, berbicara dengan between friends or close friend. Ketika kita berbicara ngomong di antara teman-teman atau close friend. Close menutup, friends teman. Teman menutup, maksudnya gimana? Nah, kalau kita artikan putus-putus seperti itu, ada Pak, apa tutup teman, close tutup friend teman, teman tutupi teman. Nah, maksudnya di situ close friend itu sama dengan kepompong, sahabat. Nah, sahabat kan bagaikan kepompong. Nah, itu close friend, sahabat. Nah, bahasa Surabaya CS plek, CS kental. Nah, itu close friends. Oke, understand? Jadi formal and informal expression itu kegunaannya ada di keterangan di situ, bisa dibaca sendiri, ya kan? Tadi sudah saya terjemahkan, ya kan? Itu. Jadi, saya ingatkan lagi, ya kan? Saya ingatkan untuk tugas kalian, ya kan? Tugas kalian, oke, slide-nya ditutup. Jadi tugas kalian adalah satu, mencari, ya kan, coba mencari apa yang dimaksud dengan expression of giving compliment. Giving compliment, ya kan, itu maksudnya apa, yang poin C. Terus yang kedua yaitu menerjemahkan kata-kata atau ekspresi-ekspresi yang ada di poin C itu nomor 1 sampai nomor 9. Ditulis, ya kan? Ditulis atau langsung dioret-oret di LKS-nya itu, di LKS-nya kalian. Nah, maksudnya dioret-oret itu ya langsung diterjemahkan. Nah, soalnya apa? Saya kalau membaca tulisan kalian yang tulisannya kayak dokter itu saya susah nanti nilainya gimana, ya kan? Jadi yang ada di LKS kalian itu, ya kan, kalian langsung terjemahkan, kemudian difoto, jepret, kirim ke nomor yang ada di bawah sini. Nah, yang ada di deskripsi ini, ya kan, yang ada di bawah sini, ya kan. Nah, seperti biasa itulah kan, ya kan. Jadi nanti tugas kalian baik siswa atau siswi kelas 8, tugas yang saya berikan tadi dikirim ke nomor yang ada di bawah ini, ya. Bisa di bawah ini, nomor di bawah ini. Saya ulangi, nomornya berapa? 085 648 743 352. Oke, terima kasih. Jadi itu, ya kan, tugas kalian, ya kan. Nah, terima kasih untuk semuanya siswa-siswiku kelas 8 MTS Mambaus Solihin.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, yaitu tentang ekspresi. Yang jelas kita ekspresi sudah kita tuntaskan, nanti dicoba sendiri. Soal-soal yang ada di rumah itu coba didiskusikan sama saudaranya atau sama siapapun yang ada di rumah, ya kan, dipraktekkan atau itu dikerjakan lah, daripada kita main gamebot kurang bermanfaat. Nah, lebih baik kita diskusi sama orang yang ada di rumah, baik orang tua, saudara, atau siapapun yang ada di rumah. Kita diskusi, kita praktekkan pelajaran yang ada di LKS itu. Cobalah, ya kan, nggak masalah. Wong namanya belajar itu salah-salah sedikit nggak masalah. Salah sedikit jamae, salah ke jamaah, itu ya kan. Jadi yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar, ya kan. Nah, saya menyampaikan materi tentang ekspresi tadi dan dicoba, ya kan, dicoba latihan-latihan yang ada itu, ya kan, dikerjakan dengan siapapun. Apalagi ada yang teman satu kampung, ayo rek belajar bareng rek. Apa belajar apa? Itu apa, bahasa Inggris. Dan ingat, ya kan, jangan cuma bahasa Inggris toh, semuanya materi yang diajarkan secara online itu. Walaupun kita di rumah, biar tidak banyak nganggurnya. Kalau banyak nganggurnya, akhirnya gembotan. Kalau gembotan tok, datae entek digawe gembotan, gak entek digawe belajar. Dan saya harap, ya kan, tugasnya masih ingat yang itu tadi, dikirim yang nomor di bawah tadi, yang ada di deskripsi tadi itu, ya kan, sudah ingat. Nanti bisa dilihat tugasnya apa, didengarkan dengan seksama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, ya kan, hari Selasa tanggal 8 September 2020, baik jam yang pertama, kedua, atau yang ketiga, bisa bermanfaat bagi diri saya atau diri kalian ataupun orang lain, ya kan. Khususnya bagi diri kalian, ya kan, semoga bermanfaat, ya kan. Itu jadi don't forget, don't miss it, tugasnya, ya kan, bisa dikirim di deskripsi yang saya kasihkan tadi di bawahnya itu. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan kurang, ya kan. Bisa dicari sendiri keterangannya, ya kan. Jadi manusia itu kan tempatnya salah dan dosa, ya kan. Jadi saya sebelumnya ya minta maaf jika keterangan saya tadi itu kurang komplit, ya kan, kurang komplit, ya. Nanti dicari sendiri gimana yang pasnya, nah itu kan, atau kurang pasnya, kurang tepat atau apanya, bisa ditanyakan ke saudaranya, ke siapapun yang ada di rumah, ditanyakan, ya kan. Jadi saya mohon maaf sebanyak-banyaknya pada kesempatan hari ini. Bila ada tutur kata atau keterangan saya yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.